Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, orang sanggakeun puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin mang pirang-pirang kabagjaan ka urang sadaya di alam dunia. Mugia urang tiasa jadi khalifah di alam dunia pikeun ngalaksanakeun sagala perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah barudak orang tiasa tepung lawung deui secara daring dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 7 SMP IT Insan Kamil Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Ayeuna dina mabdua ngeunaan kaulinan barudak ya. Masih neruskeun hanca dina pertemuan minggu nu kamari ya. Abdi guru Aranjeun Hafilah Nafi bin Ahmad anu bade ngaping dina pengajaran bahasa Sunda ieu. Coba buka ya buku paketnya halaman 20. Ini masih melanjutkan tentang kaulinan barudak, tentang permainan anak-anak pada subab miwano rupa-rupa kaulinan barudak. Jadi subabnya adalah miwano rupa-rupa kaulinan barudak, mengenal berbagai macam atau macam-macam permainan anak-anak. Di halaman 20 buku paket itu ya, kaulinan di masing-masing dumasar karena tujuan jeung eusina nyaeta. Permainan itu ya dibedakan berdasarkan kepada tujuan dan isinya, yaitu satu, kaulinan resepan atau hiburan. Jadi permainan yang sifatnya resepan. Resep itu suka, kesukaan yang bersifat hobi ya, sehingga melahirkan hiburan. Kemudian kaulinan olahraga yang sifatnya olahraga, terus kaulinan yang sifatnya tanding atau mengadu ya. Jadi ada 3 macam. Tujuan jeung eusina nyaeta kaulinan resepan atau hiburan, kaulinan olahraga, kaulinan tanding. Nah, kaulinan barudak nu sifat nu resepan, olahraga jeung tanding, contohna nu resepan ambil-ambilan. Cing ciripit, endek-endekan, oray-orayan, pacici-cici putri, paciwit-ciwit lutung jeung sajabana ya. Ini nanti mungkin beberapa harus dijelaskan ya, di antara contoh-contoh kaulinan barudak. Karena jangankan kalian yang bukan orang Sunda, saya kira anak-anak Jawa Barat hari-hari ini, anak-anak Pasunan pada waktu-waktu sekarang, mereka juga sudah meninggalkan permainan ini. Apakah ketika di sore hari atau malam hari pada bulan purnama, atau juga pada saat mereka ada di sekolah ya. Kemudian yang sifatnya olahraga itu ada baren, bebentengan, hayaman, jajangkungan, sasalimpetan, ucing kuriling, jeung sajabana. Kemudian yang bersifat tanding atau kompetisi itu ada layang-layangan. Layang-layangan itu gampang dimengertinya ya, layang-layang, ngadu muncang yang mengadu kemiri. Kemiri yang biasa dipakai untuk bumbu masak ya, di bumbu kalian di dapur gitu ya. Dulu Jawa Barat pohon kemiri banyak sekali sehingga jatuh, dipungut, kemudian dijadikan sebagai kaulinan barudak untuk permainan dengan cara diadukan ya. Siapa yang pecah kemirinya atau muncangnya, ya dialah yang kalah. Ngadu kaleci itu saya kira masih ada sampai hari ini. Permainan kelereng itu ya, ngadu kelereng. Papanggalan saya kira masih ada. Papanggalan itu gangsing ya. Nah, wanda kaulinan barudak model permainan anak-anak itu ada 3. Ada yang sifatnya umum, artinya bisa buat anak laki-laki dan perempuan, yang buat perempuan dan laki-laki, awewe jeung lalaki. Ada yang sifatnya buat anak perempuan saja, keur awewe wungkul ya, atau juga ada hanya buat anak laki-laki, yaitu keur lalaki wungkul. Contohnya sifatnya umum, ambil-ambilan, cing ciripit, boy-boyan, empet-empetan, galah atau gobag, hayaman jeung sajabana. Anu keur awewe wungkul wanda kaulinan barudak teh nyaeta contohna anjang-anjangan, backland, congkak. Congkak itu congklak ya, main gundu itu ya, bagi anak perempuan itu yang suka ada lubangnya ya. Lubangnya kalau zaman dulu dibikin di tanah lah, tapi sekarang kan sudah ada alatnya ya, banyak dijual di warung-warung, di toko-toko itu ya. Kemudian encrak saya kira masih ada. Encrak itu yang digambar di tanah ya, dibikin lubang-lubang kemudian dilempar menggunakan potongan genteng itu. Apa ya bahasa Indonesianya encrak, saya lupa ya. Sapintrong, simar jeung sajabana. Nah, yang buat anak laki-laki itu bebentengan.
Bebentengan ini memang buat anak laki-laki karena dia kejar-kejaran, harus menjaga benteng, harus menjaga garis ya. Ecor juga biasa anak laki-laki, ini permainan sambil berenang di kali atau di sungai atau di empang ya. Kemudian gatrik, jejampungan, ini menggunakan alat ya. Kolecer itu baling-baling, ini buat dari bambu. Kukudaan, main kuda-kudaan. Jeung sajabana dan lain sebagainya. Kemudian wanda kaulinan barudak ada dua macam, sifatnya yang kaulinan teu make alat, nu ngalong kewang. Ngalong kewang itu tidak pakai alat ya. Dan yang kedua yang memakai alat, kaulinan memakai alat. Contoh anjang-anjangan. Ini ngalong kewang ya, tidak pakai alat. Cicinaan, cing ciripit, oray-orayan, paciwit-ciwit lutung, pakaleng-kaleng agung ya. Oray-orayan itu tidak pakai alat karena biasa waktu saya kecil itu di sekolah dengan membuat barisan ke belakang, kemudian berjalan, berputar. Ada nyanyiannya ya, lagunya. Saya lupa lagu oray-orayan itu karena kami dinyanyikan bareng-bareng. Paciwit-ciwit lutung itu saling mencubit seperti lutung ya. Lutung itu monyet ya. Pakaleng-kaleng agung itu artinya pakaleng-kaleng itu saling menggandeng ya. Kaleng itu menggandeng ya. Ada belek kalian, ada congkak. Congkak itu tadi congklak ya, ada semacam gudu. Kemudian ada ecor itu sambil berenang di sungai ya atau di kolam. Ada gatrik, jejangkungan, ada kolecer, jeung seterusnya dan seterusnya. Itu yang pakai alat ya. Kemudian kaulinan barudak teh teu sakadar kaulinan. Permainan anak-anak itu tidak sekedar permainan, tapi mengandung ajen kehidupan, tetapi mengandung nilai kehidupan. Lihat di halaman 21 buku paket. Ajen inajen ya, nilai-nilai nu nyampak yang ada di kaulinan barudak teh yang ada di dalam permainan anak-anak nyaeta yaitu ya ada 3 nilai. Nilai ajennya ya, ajen nilai. Ajen hiburan ya, rekreatif, jadi ada nilai hiburan di sana. Ada ajen olahraga, ada nilai olahraga, ada sportif ya. Jadi melahirkan sportivitas, melahirkan kejujuran. Karena tidak boleh berlaku curang. Nah, ada di dalam kaulinan barudak ya. Kemudian ajen atikan karakter, ajen didikan karakter. Ya, ada yang sifatnya disiplin, gotong royong, mandiri, kerja keras ya. Itu. Contoh kerja keras misalnya dalam menjaga benteng dalam permainan bebentengan ya. Gotong royong itu misalnya saling menggendong ketika dalam permainan meong bongkok ya dan seterusnya. Kemudian ngadadarkeun kaulinan barudak ini akan dijelaskan beberapa macam. Di sini ada 5 macam, di halaman 24 kalian bisa buka ya. Ada 5 macam ngadadarkeun, artinya menguraikan permainan anak-anak. 1 ada bebentengan, ada ecor, ada kobak, ada meong bongkos. Terus ini bukan meong bongkos ya. Ini meong bongkok seharusnya. Ya, meong bongkok. Ini meong bongkok. Nah, bebentengan ini biasa anak laki-laki ya. Jadi artinya ada benteng. Benteng dalam pengertian adalah tempat pertahanan yang dijaga. Jadi mirip dalam perang. Jadi ada 2 benteng. Ada benteng lawan di sebelah sini, ada benteng lawan di sebelah sana. Ini yang mengadu. Jadi ada garis di tengahnya. Kalau bentengnya dilewati garisnya itu berarti dia kalah. Itu areanya, berarti daerahnya bisa direbut. Katakanlah bebentengan itu 1 benteng dijaga atau ditahan, ada benteng pertahanan itu oleh 5 orang. Nah, 5 orang ini harus saling merebut benteng lawannya. Caranya adalah dengan mengejar lawannya. Lawannya itu untuk dimatikannya itu ya dengan cara disentuh. Jadi kalau udah disentuh dia nggak boleh bermain. Ya, sehingga nanti makin sedikit yang menjaga benteng sehingga benteng makin bisa gampang direbut. Kemudian ecor ini kaulinan barudak ya, permainan anak yang dilaksanakan di sungai, di walungan atau di balong ya, atau di empang sambil mojai, sambil berenang. Jadi caranya itu sebenarnya gampang saja. Ini termasuk kategori permainan kompetensi ya yang adu. Karena batu dilemparkan ya. Kemudian ketika batu itu udah hilang ke air, tenggelam, harus saling berebut siapa yang akan mendapatkan batu itu
ya, kelompok itu ada, karena ada dua kelompok. Kelompok itulah nanti yang menang, ya. Itu. Kemudian kobak. Kobak itu secara bahasa artinya logak, artinya lubang, ya. Jadi caranya itu dengan cara membuat lubang, kemudian digaris, ya. Kira-kira 4 atau 5 meter lah, ya. Alat yang biasa dipakai adalah duit kencring. Duit kencring itu duit logam, ya. Kemudian duit logamnya itu ya dilemparkan ke sana, ke lubang itu, ya. Jadi siapa yang bisa memasukkannya ke lubang itu, nah dialah yang menang, ya. Kemudian ada permainan meong bongkok. Ini permainan meong bongkok ini juga kompetisi, ya, termasuk kategori adu, ya, kategori mencari pemenang. Ya, misalnya dibuat dalam 3 pasangan. Jadi caranya itu pasangan ini berlomba, ya. 3 pasangan berarti satu pasangan kan 2 orang. Nah, masing-masing 2 orang ini harus mencapai finish karena ada batasnya nanti. Harus menggendong temannya. Temannya itu digendong. Tetapi tidak boleh megang. Kalau dia sampai ke finish, sampai ke garis akhir, tidak jatuh, nah itulah pemenangnya. Karena kan sulit sekali sambil berlari, menggendong temannya tidak sambil memegang. Nah, itu permainan meong bongkok, ya. Kemudian permainan ngadu muncang. Ngadu muncang ini adalah mengadu muncang, ya. Muncang itu kemiri. Jadi caranya itu, ya, ini hanya 2 orang misalnya. Misalnya berdua aja bisa itu, ya. Itu bisa berdua, bertiga, berempat, ya. Alat itu biasanya pakai bambu yang sudah dibebek. Dibebek itu dibelah, ya. Kira-kira panjangnya semeter, ya, atau semeter setengah. Itu, ya. Kemudian ada juga pemukulnya, ya. Gitu kan? Jadi tiap pemiluan kaulinannya dia akan muncang. Jadi kalau yang ikut permainan dia harus menyediakan muncangnya, menyediakan kemirinya. Caranya, ya, muncang ditumpukan terus didempet kok bisa bebek dia, ya. Jadi misalnya yang bermain 5 orang. Jadi masing-masing anak menaruh muncangnya itu, kemirinya di dalam bambu yang sudah dibelah itu. Ditaruh, dijejerkan gitu, ya. Kemudian itu ditutup lagi oleh bambu yang belah itu. Jadi didempet, ya. Setelah didempet, kemudian dipukul bambunya bagian atasnya. Karena di bawah bambunya itu kan dijepit itu. Dijepitnya itu kan ada muncangnya, ada kemirinya. Nah, bambu yang udah dijepit itu dipukul atasnya. Nah, yang kalah adalah yang kemirinya belah atau kemirinya hancur. Yang menang adalah yang kemirinya tetap utuh, ya. Itu. Kemirinya tentu saja, ya, kemiri yang biasanya sih yang belum dikupas, ya. Kalau yang di pasar-pasar kan yang buat ibu kamu bumbu di dapur yang udah dikupas. Itu yang belum dikupas itu. Makanya permainan ini agak seru karena kadang-kadang ada muncang, ada kemiri yang keras memang, ya. Nah, itu contoh 5 permainan dan saya pikir kamu agak sulit membayangkannya kalau memang bukan orang Sunda. Jangankan orang Sunda, ya. Anak-anak Sunda juga mungkin bebentengan, ecor, kobak, meong bongkok, ngadu muncang sudah ditinggalkan pada hari-hari ini. Karena banyak permainan yang sifatnya individualistik pada hari ini. Sementara semua permainan ini dari bebentengan, ya, itu pasti tidak sendirian. Ecor tidak sendirian sambil berenang. Kobak juga, ya. Meong bongkok dan ngadu muncang. Karena itu permainan-permainan di dalam masyarakat Sunda ini, di dalam kaulinan barudak, melahirkan suatu kebersamaan. Karena di sana ada sosialisasi antar anak-anak sehingga mereka menjadi bergaul, mereka menjadi saling kenal dengan yang lainnya, ya. Dalam rangka membuat atikan karakter, dalam mendidik karakter, ya. Yang sifatnya gotong royong, yang sifatnya kemandirian, yang sifatnya tanggung jawab, yang sifatnya juga sportivitas, kejujuran, dan mengakui kekalahan atau juga mengakui kemenangan orang lain.
Nah, contoh soal misalnya nih di dalam ujian. Contoh kaulinan nu sifatna umum keur lalaki jeung awewe ya, di antarana. Jadi pertanyaannya itu begini. Contoh permainan yang sifatnya umum buat anak laki-laki dan perempuan ya. Apa gitu kan? Congkak. Ya. Congkak tidak, tentu buat perempuan kan. Hahayaman. Ya, betul. Hahayaman itu, ayam-ayaman itu bisa buat laki-laki dan perempuan. Ya, gatrik. Gatrik itu dan kukudaan itu ya, yang C dan D itu dua-duanya buat anak laki-laki ya. Kemudian soal nomor 2, dina kaulinan ngadu muncang nu eleh tehnya eta dalam permainan adu kemiri, yang kalah yaitu A. Nu muncangna loncatna jauh, yang kemirinya loncatnya jauh. B. Nu muncangna henteu pindah tempat, yang kemirinya tidak berpindah tempat. C. Nu muncangna bubuk atau belah, yang muncangnya yang kemirinya hancur atau belah. D. Nu muncangna angger buleud, yang kemirinya tetap bulat. Nih, mana yang benar? Ya, yang kalah itu yang apa? Berarti yang C ya, nu muncangna bubuk atau belah, yang kemirinya hancur atau belah. Kemudian 3, kaulinan nu dilakukan bari ngojay nyaeta kaulinan ya. Ini contoh ya. Ini bagi kalian yang bukan orang Sunda kan tadi menghafalkan dari 5 macam itu juga mungkin agak membingungkan, apalagi adalah soal seperti ini. Permainan yang dilakukan sambil berenang yaitu permainan A. Ecor, B. Bebentengan, C. Kobak, D. Ngadu muncang. Mana? Tentu saja ecor ya, karena ecor itu kan sambil berenang di sungai atau di kali atau di kolam dengan cara melemparkan, ada yang melemparkan batu sebesar kepalan tangan, kemudian ada 2 kelompok dan saling berlomba mencari batu yang sudah ada di dasar kolam, ada di dasar kali, harus dicari ya. Sementara kalau bebentengan ini menjaga benteng ya, ini tidak sambil ngojay, tidak sambil berenang ya, ini di darat. Kobak juga ya, ini permainan di darat dengan membuat lubang dan juga melemparkan duit kencering, melemparkan uang logam. Kemudian D. Ngadu muncang, ini juga di darat, yaitu dengan cara mengadu kemiri ya. Kemirinya apakah masih utuh atau tidak. Maka dengan demikian nomor 3 yang benar adalah ecor ya. Saya kira itu pelajaran kita ya. Mudah-mudahan kalian sukses dalam menghadapi PTS yang akan dilaksanakan minggu depan ya. Ini saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.